Selamat pagi para Bapak Ibu guru, suster, dan anak-anak kami yang terkasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Kita mulai dengan lagu pembukaan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, kami bersyukur atas hari yang baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh hingga saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah kami dalam memahami apa yang Kau kehendaki dan apa yang Kau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan akan kami dengarkan. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami sehingga tidak menjadi penghalang berkat yang hendak Engkau berikan kepada kami. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita,
tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Suster, serta anak didik kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernah kita mungkin melihat video tentang bagaimana perjuangan seorang ibu dalam melahirkan anaknya. Perjuangan yang dilakukan oleh ibu yang sedang melahirkan anaknya itu adalah perjuangan antara hidup dan mati. Tetapi jika kita perhatikan, sesakit apapun penderitaan yang dialami oleh seorang ibu pada saat ia sedang melahirkan, ketika bayinya telah lahir, maka segala rasa sakit tersebut seakan-akan lenyap karena digantikan oleh sukacita dan kegembiraan karena sang anak telah lahir dengan selamat. Hal tersebut juga menjadi salah satu kiasan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya seperti Injil yang baru saja kita dengarkan. Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa mereka akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Hal ini merujuk kepada penderitaan dan kematian Yesus, di mana murid-muridnya akan menangis melihat kematian Yesus. Tetapi justru orang-orang dunia seperti ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam kepala akan bergembira karena mereka merasa telah berhasil menyingkirkan Yesus. Murid-murid Yesus akan berduka cita karena kematian Yesus. Tetapi selanjutnya, duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita dengan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan berduka cita beberapa saat lagi karena kematiannya. Tetapi ketika Yesus bangkit dan murid-muridnya dapat melihat Yesus yang telah bangkit tersebut, maka mereka akan bersukacita dan bergembira. Dan tidak ada lagi yang dapat merampas kebahagiaan tersebut dari mereka. Mengapa Yesus berkata bahwa mereka akan berbahagia? Salah satunya adalah karena Tuhan akan memberikan kepada mereka apapun yang mereka minta kepadanya di dalam nama Yesus. Hal ini menjadi penting karena sebagai anak-anak Allah tentu akan mendapatkan jaminan. Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Bapa, maka tentu saja permintaan kita akan dikabulkan. Sepanjang hal tersebut kita minta dalam nama Yesus dan sesuai dengan kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sampai menantang kita untuk meminta sesuatu dalam namanya dan berkata bahwa ketika kita meminta dalam nama Yesus, maka kita akan menerimanya, supaya sukacita kita menjadi penuh. Bapak, Ibu, Suster, serta anak didik kami, pasti ada di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan, keinginan. Mungkin saja ada anak-anak didik kami yang berkeinginan supaya mendapatkan nilai bagus ketika ujian, bercita-cita menjadi seorang dokter, tentara, astronot, atau mungkin juga ada di dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah sakit, maupun orang tua kita yang sedang sakit. Apapun itu, ingatlah pada hari ini Yesus memberikan peneguhan kepada kita mengenai permohonan yang kita sampaikan kepada Bapa. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 16 ayat 23,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti dikabulkan, namun butuh waktu dan permohonan yang kita sampaikan dikabulkan bukan sesuai dengan ukuran kita, melainkan sesuai dengan ukuran keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus. Perkataan Yesus bahwa Ia akan memberikan sukacita ganti duka cita kita. Memang Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan bahwa ketika kita mengiring Tuhan, maka tidak ada lagi duka cita yang kita alami. Selama kita masih di dunia ini, pasti kita akan merasakan duka cita. Tetapi pada akhirnya nanti, ketika kita sudah berada di surga bersama Yesus, maka tidak akan ada lagi duka cita di sana. Karena surga adalah tempat yang penuh dengan sukacita. Apapun kondisi kita di dunia ini, berapa sulit pun yang kita alami, mari selalu memandang jauh ke depan, percaya dengan iman bahwa ketika kita sudah berada di surga, maka kita tidak akan lagi merasakan duka cita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah yang Maha Baik. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang baru kami dengar menjadi pedoman bagi kami untuk bisa selalu berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Sehingga firman yang telah tertanam di dalam diri kami bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita dengarkan lagu penutup. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.